Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ayo diangkat kameranya biar kelihatan yang cantik dan yang ganteng semuanya ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, cukup anak-anak. Ini yang sudah hadir ada 22 anak. Alhamdulillah ya. Langsung saja ya. Hari ini kita mempelajari tentang aritmatika sosial ya, yang kita pelajari yang sudah anak-anak buat rangkumannya kemarin ya, di tugas ya. Masih ingat kan? Aritmatika sosial itu apa toh? Ada yang tahu? Di SD sudah ada yang belajar tentang aritmatika sosial. Coba lihat di PPT-nya, sudah nampak ya, Nak ya? PPT-nya ini gambar apa coba? Kurang besar. Kayak toko baju, Bu. Ya, kayak toko baju, benar sekali ya. Jadi di sini di toko baju biasanya terlihat ada apa namanya seperti diskon lah, seperti itu ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini tidak hanya diskon ya, tapi tentang penjualan, pembelian seperti itu ya. Ada juga tentang kalau ada penjualan dan pembelian pasti ada yang untung ya, atau mungkin kadang-kadang pernah juga ada yang rugi begitu. Selain itu kita juga belajar tentang bunga tunggal ya pada peminjaman atau menabung ya, penyimpanan gitu. Lalu ada bruto, neto, tara. Ya, kita pelajari hari ini itu tentang penjualan dan pembelian serta untung dan rugi ya, yang seperti anak-anak sudah rangkum kemarin gitu ya. Jadi di sini, nah di slide yang Ibu sajikan ini ada gambar tentang seorang kasir ya dan seorang pembeli ya, di suatu swalayan. Nah, di sini biasanya swalayan itu mengambil keuntungan berapa persen seperti itu ya dalam setiap penjualannya. Jadi tidak mungkin menjual itu tidak dapat untung, pasti dapat keuntungan ya. Makanya swalayannya bisa tetap jalan sampai sekarang karena ada keuntungan gitu ya. Lalu di sini tolong dibaca yang harga barang, silakan. Lintang Ageng. Yang mana, Bu? Harga barang dari pabrik. Harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya disebut harga pembelian atau modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan dalam perdagangan. Terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu 1. Pedagang itu akan mendapat untung, atau 2. Pedagang itu akan mengalami rugi. Oke, terima kasih. Jadi yang seperti Ibu sampaikan, kemungkinan pedagang itu dapat untung atau rugi. Dan satu lagi, apa selain untung, selain rugi apa namanya? Impas ya. Impas itu berarti gimana? Tidak untung dan tidak rugi. Ya. Masuk ke untung. Kalau untung itu di sini ada istilah harga pembelian atau modal, ya, Nak, ya. Kemudian ada harga penjualan. Ya, kalau untung berarti lebih besar, lebih tinggi yang harga pembelian atau harga penjualan. Kalau untung. Harga penjualan. Harga penjualan, ya. Jadi dijualnya itu lebih tinggi daripada modalnya, sehingga dia bisa mendapatkan untung, gitu ya. Kemudian untuk mencari keuntungannya berapa? Biar tahu kalau dia untung. Berarti kita harus mengurangi antara harga penjualan dengan harga pembelian atau modal gitu ya. Di sini modal itu tidak hanya untuk membeli barangnya, tapi juga biaya yang dikeluarkan saat memproduksi barang kemungkinan ya. Misalkan ada ongkos kirim seperti itu, atau mungkin ada juga modal, kan biasanya menjual sesuatu itu kan ada packingnya. Nah, packingnya itu juga termasuk modal. Jadi biaya yang dikeluarkan, gitu ya, Nak ya. Itu termasuk modal. Ini ada yang mau bergabung, Anggit dan Afram ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi mencari untung itu harga penjualan dikurangi harga pembelian. Ya, misalkan begini, misalkan ibu membeli suatu HP ya, untuk ibu jual, gitu ya. Jadi ibu itu belinya 3,5 juta. Kemudian ibu jual, ternyata laku 3,8 juta atau 3.800.000. Berarti ibu untung atau tidak itu namanya? Untung. 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 Untungnya berapa? Untungnya berapa? Kok tahu untung? Gimana? Untung karena 100.000. Tadi siapa yang menjawab? Arviano. Oh ya, Arviano. 300.000 dapatnya dari mana, Arviano? Arvi. 3.800.000 dikurangi 3.500.000. Oke, benar sekali ya, Arvi. Jadi 3.800.000 itu sebagai harga penjualan, dikurangi 3.500.000 sebagai harga pembelian atau modal. Begitu ya. Seperti itu untuk mencari untung. Kemudian ada istilah persentase untung ya. Persentase untung ini cara mencarinya adalah untung per harga pembelian atau modal dikalikan 100%. Gitu ya. Jadi seperti perbandingan kemarin itu. Untung ya, untungnya ditaruh di pembilang per harga pembelian. Harga pembelian sebagai modal itu dikali 100%. Itu untuk mencari persentase untung. Berarti tadi persentase untungnya kira-kira dapat dicari dengan cara apa, Nak? Untungnya kan 300.000. Berarti persentase untung sama dengan berapa? Ada yang tahu? Ayo silakan siapa yang menjawab? Mencari persentase untung gimana caranya saja? Tidak perlu dihitung, tapi caranya saja. Kira-kira gimana? Untung per harga pembelian. Berarti berapa? Masih ingat? 300, Bu. 300 apa, Nak? Ya. 300.000 dibagi harga belinya tadi 3.500.000, terus dikali 100%. Oke, benar sekali ya. Jadi untuk mencari persentase untung berarti 300.000 per harga pembelian yaitu 3.500.000 kali 100%. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, kita masuk ke contoh soal lagi ya. Silahkan dibaca. Sirena kalsum masuk nggak ini? Sirena kalsum? Tidak ada. Saskia Elsinta? Saskia? Ini Keisa aja. Keisa Disti, silahkan Keisa. Contoh satu koperasi. Ya, Bu. Silahkan. Koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga 25.000. 25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga 1.000 per gelas. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Oke, terima kasih Keisa. Jadi harga pembelian dan harga penjualan diminta dibandingkan dulu ya. Kita cek ya, harga pembeliannya tadi 25.000 ya. Kemudian harga penjualan di sini ternyata menjualnya itu tidak satu dus tapi per gelas gitu ya, dihargai Rp1.300 ya. Jadi untuk mencari harga penjualan itu 24 kali Rp1.300 sama dengan 31.200 ya. Kita bandingkan ya antara pembelian dan penjualan, tinggi yang mana, harga yang mana? Lebih tinggi yang mana? Harga penjualan. Harga penjualan. Sehingga dia dapat untung atau tidak? Koperasinya dapat untung atau tidak? Dapat ya. Untuk mencari keuntungan, tinggal harga penjualan dikurangi harga pembelian, yaitu 31.200 dikurangi Rp25.000 sehingga diperoleh 6.200. Begitu ya. Ini keuntungan dari koperasi. Kemudian untuk mencari persentase keuntungan, ya Nak ya, kita gunakan rumus yang tadi ya, untung per modal kali 100%. Di sini untungnya Ibu simbolkan U dan modalnya simbolkan M, disimbolkan M besar ya. Kita isi 6.200 per 25.000 kali 100%. Gitu. Disederhanakan jadi diperoleh 62 kali 4% dibagi 10.
Ya, per 10 ini sebenarnya. Hasilnya adalah 248% bagi 10, yaitu 24,8%. Begitu, untuk mencari keuntungan dan persentase keuntungan anak-anak. Ada yang ditanyakan tentang ini? Tentang contoh 1, sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum, Nak? Halo? Sudah, Bu. Sudah? Paham, Bu. Oke. Gimana kalau contoh yang kedua? Nih, silakan dibaca Gracia Karya. Gracia Karya. Silakan. Gracia Karya? Tidak ada ya? Gracia Anggit. Gracia Anggit? Silakan. Anggit, Anggit. Anggit. Oke. Gracia Karya sama Anggit ada ya? Ada ya. Naila Syifa, silakan Naila Syifa. Naila Syifa. Ya, silakan dibaca contoh soalnya. Nomor 2. Nomor 2. Seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kg dengan harga 7.600 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilogram. Oke, pertanyaannya adalah apa, Naila? Pertanyaannya? A. Pertanyaannya? Apakah keuntungan pedagang itu? B. Tentukan persentase keuntungan tersebut. Oke, terima kasih. Jadi yang ditanyakan adalah pertama keuntungan dan kedua persentase keuntungan. Ya, di sini coba kita lihat modal awalnya dulu ya, Nak ya. Dari soal yang sudah dibaca oleh Naila, ya, anak-anak sudah paham belum tentang maksud soalnya, tentang ceritanya, alur ceritanya ini kita cek ya. Coba untuk modalnya, modal pembelian, ya harga pembelian atau modal itu berapa dari sini? Yang dikeluarkan pedagang berapa? Ada yang tahu? Modalnya pakai berapa? Untuk mencari modalnya? Ada yang tahu? Alfisya? Itu Ya, Widya. 60 dikali 7.200 rupiah. Lalu ditambah 40 kilogram kali 7.600 rupiah. Oke, benar sekali ya. Jadi untuk harga pembelian atau modal itu ada 60 dikali 7.200. Dan berarti ditambah ya, ditambah 40 kali 7.600. Itu untuk modal. Benar sekali Widya. Oke, selanjutnya untuk mencari harga penjualan. Harga penjualan dari sini berarti berapa, Nak? Harga penjualannya. Harga penjualan ada yang tahu? Silakan. Kaira. Kaira di sini? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Kaira tidak ada? Tidak bisa? Oke, untuk harga penjualan berarti seperti ini saja. Tinggal berapa kilo totalnya ini, Nak? 60 tambah 40 berarti berapa? 100 dikalikan dijual berapa per kilonya? 7.800. Oke, benar. Jadi begini. Tadi yang sudah disampaikan Widya sudah benar, ada harga pembelian ya. Totalnya 736.000, kemudian harga penjualan 60 tambah 40 kali 7.800 sehingga diperoleh 780.000 ya. Besar keuntungan. Keuntungan itu berarti harga penjualan dikurangi harga pembelian. Begitu ya.
Jadi 780.000 dikurangi 736.000 sehingga hasilnya adalah Rp44.000 begitu. Ya, untuk besar keuntungannya ada yang ditanyakan, sudah paham belum anak-anak? Gimana? Sudah paham atau belum tentang harga? Tentang keuntungan? Paham, Bu. Sudah? Oke, kita lanjut ke persentase untung. Persentase untung, caranya sama ya. Untung per harga pembelian. Ya, kali 100%. Untungnya kan 44.000 per harga pembeliannya 736.000 gitu. Dikali 100%. 100% ya. Disederhanakan diperoleh 5,98%. Ini dibulatkan sampai 2 desimal. Begitu. Itu untuk mencari persentase untung. Ada yang ditanyakan? Sudah paham anak-anak? Tentang keuntungan? Paham, Bu. Paham? Widya saja ini yang menjawab. Yang lainnya sudah paham atau belum? Paham, Bu. Paham Paham, ya? Bu. Oke. Kita lanjut ke rugi ya sekarang ya. Tadi kan untung ya. Sekarang ada istilahnya rugi. Rugi itu terjadi apabila harga penjualan kebalikan dari tadi lebih rendah ya. Bu. Lebih rendah daripada harga pembelian. Begitu ya. Jadi untuk mencari rugi, bukan harga penjualan yang dikurangi pembelian, tapi dibalik. Pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Begitu. Lalu untuk mencari persentase rugi, berarti rugi per harga pembelian atau modal. Dikalikan 100%. Jadi untuk mencari persentase rugi hampir sama seperti mencari persentase untung. Ya. Bedanya hanya di pembilangnya saja diganti dengan rugi. Kalau tadi kan untung. Seperti itu, ya. Langsung kita masuk ke contoh pertama. Contoh pertama, silakan dibaca Nico Carlen. Nico Carlen. Nico Carlen. Seorang pedagang. Ya. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta. 1 juta dengan ongkos angkut 100.000. Kemudian 40 durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah. 52 buah dengan harga 10.000 per buah dan sisa busuk. Berapa kerugian pedagang itu? Tentukan persentase kerugian tersebut. Oke, terima kasih Niko. Jadi ini kita harus mencari modalnya dulu ya, Nak ya. Modalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, modalnya tidak hanya dikeluarkan untuk membeli barangnya, tapi juga biaya lain-lain yang dikeluarkan. Seperti ini ongkos angkut. Jadi untuk modalnya ada 1 juta ditambah 100.000 rupiah sama dengan 1.100.000 rupiah. Ya, bisa dimengerti, Nak? Bisa, Bu. Nah, kemudian harga penjualan kita hitung ini. Dijualnya berapa sih harganya? Ada 40 dikali 13.000 rupiah. Ditambah 52 kali 10.000 rupiah. Begitu. Jadi diperolehnya 520.000 rupiah ditambah 520.000 rupiah. Totalnya 1.040.000 rupiah. Begitu. Ternyata memang lebih besar modalnya daripada harga penjualan. Maka otomatis pedagang ini mengalami kerugian ya, Nak ya. Ruginya berapa? Ruginya harga pembelian dikurangi harga penjualan. Jadi 1.100.000 rupiah dikurangi 1.040.000 rupiah sama dengan 60.000 rupiah. Ya. Jadi pedagang ini mengalami rugi berapa? Tasya? Pedagang mengalami rugi berapa, Tasya? Oh, Tasya enggak ada. Oh, ada ya, Tasya. No respon. Oke. Mengalami rugi 60.000 rupiah. Apa, Bu? Oke, kamu masih on kan? Masih, Bu. Ya. Sekarang persentase rugi. Rugi itu sama dengan persentase rugi sama dengan rugi per modal ya. Ruginya tadi berapa, Tasya?
Tasya? 60.000, Bu. Oke, modalnya berapa, Syah? Modalnya berapa? Modalnya 1.100.000. Oke, benar sekali. Ini tulisannya agak kecil, maaf ya. Nanti kalau sudah Ibu berikan slide-nya bisa diperbesar sendiri ya. 60.000 per 1.100.000 rupiah dikali 100% ya. Diperoleh 5,45%. Ini dibulatkan sampai 2 desimal. Begitu ya, Nak ya. Ini tentang rugi. Dari contoh 1, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Tidak, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Oh ya, kita lanjutkan ya. Tadi ada untung, ada rugi, sekarang ada impas. Impas itu kejadian di mana harga pembelian itu sama dengan harga penjualan. Begitu ya. Jadi, coba ini kisahnya begini. Misalkan, Ibu kan punya mouse ya, misalkan ya. Mouse ini, ya. Anggap saja baru ya. Misalkan ada mouse, ini seharga Rp30.000. Ya. Kemudian ada pembeli ya yang tempatnya daerah Semarang itu menawarkan seharga Rp40.000. Ya. Lalu ongkir itu tidak ditanggung oleh pembeli tapi ditanggung oleh penjual. Ingat ya, tadi harganya Rp30.000. Kemudian dibeli seharga Rp40.000. Ya. Namun ada ongkos kirim ke Semarang itu sebesar Rp9.000. Begitu. Ya. Kira-kira Ibu mengalami apa, Nak? Untung, rugi, atau impas? Untung. Untung, Widya. Untungnya berapa? 1.000. 1.000 ya, kecil ya, nggak apa-apa ya. Jadi kan tadi ada 30.000 ditambah 9.000 sebagai ongkos kirim ya, jadi 39.000. Kemudian dijual 40.000, berarti untungnya 40.000 dikurangi 39.000 yaitu Rp1.000 gitu ya. Kalau misalkan ini ada pembeli yang lain ini, Nak. Pembeli yang lain itu tempatnya daerah Cilacap yang lebih jauh ya. Daerah Cilacap. Dia mampu menawarkan Rp45.000 ya. Menawar dengan harga Rp45.000. Tapi ternyata setelah Ibu cek pakai ekspedisi ya, pengiriman itu dari sini ke Cilacap itu Rp15.000. Kira-kira Ibu untung, rugi, atau impas? Impas. Impas. Siapa yang menjawab ini? Arviano. Oh, Arviano. Oke, impasnya kenapa, Arvi? Kenapa bisa impas? Karena ongkirnya 15.000. Ongkirnya 15.000 ditambah dengan modal ya. Modalnya Rp30.000. Jadi harga belinya atau modalnya totalnya berapa, Arviano? Totalnya Rp45.000 ya. Kemudian harga jualnya juga sama Rp45.000 sehingga Ibu mengalami impas begitu ya. Oke. Kita lanjutkan, ada beberapa contoh soal lagi yang sedikit berbeda ya. Silakan contoh nomor 1 dibaca oleh tadi Tasya sudah ya. Siapa yang mau membaca? Ini Ibu berikan tambahan nilai. Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Contoh 1, toko mainan ceria berhasil. Ayo Alfisya. Dilanjutkan. Toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar 432.000. Dari hasil
Dari hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko ceria mendapat uang sebesar 90.000. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak tersebut. Oke, harga Harga pembelian penjualan. sebuah mainan anak tersebut. Oke, makasih Alfisya. Itu saja soalnya. Kemudian kita cek ya, di sini bukan mencari harga penjualan atau untungnya, tapi dibalik, diminta mencari harga pembeliannya. Gitu. Karena dia sudah mendapatkan untung Rp90.000. Ya, jadi kita balik rumusnya. Harga penjualan 30 buah mainan itu Rp432.000, ya. Kemudian berarti harga belinya berapa? 432 itu sudah dapat untung 90.000, ya. Berarti kalau di logika untuk mencari harga pembelian, harga penjualan dikurangi untung, yaitu 432.000 dikurangi Rp90.000 menjadi Rp342.000. Ini untuk harga belinya. Namun yang ditanyakan itu harga pembelian sebuah mainan, ya. Jadi Rp342.000 tadi itu untuk 30 buah mainan. Untuk mencari harga pembelian sebuah mainan berarti harus diapakan, Nak? Dibagi 30. Oke, benar sekali, dibagi 30 ya, sehingga menghasilkan Rp11.400. Itu untuk harga sebuah mainan edukatif. Harga pembelian ya, bukan harga penjualan. Karena dia sudah mendapatkan untung Rp90.000. Gimana soalnya, mudah atau susah? Mudah dipahami, Nak? Mudah. Mudah ya? Oke. Sebentar. Oke, 10 menit lagi ini sudah ada peringatan. Kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Hanya tinggal 2 contoh ini ya. Udah 3 atau 2 contoh. Silakan contoh nomor 2. Siapa yang mau membaca? Yang belum, dari tadi yang belum ngomong. Ya, silakan, dapat tambahan nilai karena keaktifan. Silakan, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Chelsea Ayu. Pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 18.000. Jika 8, pedagang dengan harga 800.000. Jika Oke. pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Oke, thank you Chelsea. Nah, di sini dia pengen dapat untung 15%. Ya, dengan modalnya 800.000. Pertama kita harus mencari ini untungnya berapa? 15% itu berapa rupiah? Gitu. Jadi harga pembelian kan Rp800.000 ya, Nak ya. Dia menghendaki untung 15%. Berarti kita cari 15 per 100 dikalikan Rp800.000. Disederhanakan ini, 15 sama 100 dibagi berapa ini disederhanakannya? Bagi 5. Ya, dibagi 5 sehingga diperoleh pembilangnya itu 3. Penyebutnya 100 dibagi 5, 20. Gitu. Kemudian di sini dikalikan 800.000. Bisa kita sederhanakan ya, 800.000 dengan 20. Jadi 40.000 dikali 3 yaitu 120.000. Berarti agar untung 15%, penjual itu menjual dengan harga pembelian ditambah untung 800.000 ditambah 120.000 sehingga 920.000 dapatnya. Gitu. Agar untung 15%, jadi dia menjual seharga 920.000. Gitu ya, Nak ya. Ini untuk cara pertama. Cara yang kedua, seperti yang Ibu tuliskan di bawahnya ini, untuk 25%, berarti dia mendapatnya 125%. Gitu. Kenapa bisa 125? Seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, untuk harga normalnya, harga modal itu 100% ya, selalu 100%. Kemudian dia untung 25%, berarti 100% ditambah 25%, yaitu 125%. Dikali 800.000. Disederhanakan ya ini ya, nolnya hilang 2, jadi tinggal 125 kali 8.000.
Hasilnya adalah 1 juta rupiah. Begitu. Ya. Ini untuk harga jualnya. Kalau misalkan 25% ya untungnya ya. Karena di sini untungnya 15%, ya. Di sini untungnya 15% sama perhitungannya. Bukan 125 tapi 115%. Ya, 115 kali 8 yaitu 920. Begitu. Sama hasilnya. Begini ya, Nak ya. Nomor 2. Sudah paham atau belum ini nomor 2? Bu. Sudah, Paham, Bu. Widya paham? Teman-teman yang lain sudah paham atau belum ini? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, ini ada 2 contoh soal lagi ya. Ini sama untuk harga pembelian. Sama seperti tadi, ini contoh nomor 3. Sekarang contoh yang terakhir ini, toko kain indah. Siapa yang mau membaca ini? Toko kain. Silakan. Ada yang mau membaca? Kanifah, silakan Kanifah. Iya, Bu. Toko kain indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga 96.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Berapa harga pembelian selembar kain batik? Oke, terima kasih. Ini seperti yang harga pembelian tadi ya, tapi kalau tadi bukan persentase yang diketahui ya. Kalau ini dia persentase yang diketahui. Jadi begini, untuk harga penjualan ya, harga penjualan tadi, harga pembelian ya, harga pembelian nanti selalu 100%. Kemudian dia rugi 25%. Berarti harga penjualannya dia hanya mendapatkan 100% dikurangi 25% ya. Jadi 75%. Begitu. Kemudian kita cari 75% dari harga pembelian itu 96.000. Kita mencari 100%-nya berapa sih? 100% itu merupakan harga pembelian. Harga pembeliannya berapa? Kita gunakan perbandingan di bab yang lalu, yaitu 100/75. Kita balik ya, karena yang ditanyakan yang 100%. 100/75 kali Rp96.000. Ya, disederhanakan. 100 sama per 75 itu dibagi berapa, Nak? 100/75. Biar sederhana. Dibagi 25. Bu. 25. Ya, bagi 25. Jadi 100 bagi 25 sama dengan 4. 75 bagi 25 berapa? 3. Jadi 4/3 ya. 4/3 dari 96.000 adalah Rp128.000. Begitu ya, ini ya. Lalu yang ditanyakan apa? Apakah sudah menjawab? Kita cek lagi. Yang ditanyakan adalah berapa harga pembelian selembar kain batik. Nah, selembarnya berapa? Ya, tinggal kita bagi. Ada berapa lembar ini? Di soal ada 2 lembar. Berarti 128.000 dibagi 2. Hasilnya adalah Rp64.000. Itu harga tiap lembar kain batik. Begitu anak-anak, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Oke, karena Tidak, Bu. sudah paham, nanti silakan dilanjutkan untuk mencatat yang belum lengkap ya dari catatan kalian. Begitu ya, Nak ya. Ini sebelum Ibu tutup, tolong di-on-kan kameranya semuanya. Ya, akan Ibu screenshot sebagai presensi hari ini. 1, 2, 3. Ayo di-on-kan sebagai bukti hadir. Ayo, 1, 2, Alfisyah, Sultan, 3 ya. Dan bergerak. Aminah, Aira, kok banyak yang tidak on ini? Ya, 1, 2, 3 ya. Nah, Aira, kamu baik-baik saja, Nak? Dok, Aira, Iya, Bu. sehat ya kondisinya ya? Iya. Di rumah tuh ya, An? Iya, Bu. Ya, jangan kemana-mana ya. Semoga lekas sembuh ya, Nak ya. Sabar ya.
Oke, Ibu tutup untuk Zoom kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.